Pernah nggak kalian ngebayangin kalau sinar bisa ngancurin sel kanker? Tapi bukan sinar yang ini. Mau tahu nggak? Tonton videonya ya. Selamat datang di video RBL Fisika Kelompok 14 TPP 7. Perkenalkan, nama saya Torang Hinematov Salvador, NIM 119370108 dari Prodi Teknik Pertambangan, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Sugarjanto, NIM 119280104, Prodi Teknik Kimia TPB 7. Nah, kalian pernah dengar nggak yang namanya LINAC? LINAC. Nah, buat kalian yang belum, LINAC itu adalah singkatan dari Linear Accelerator. Linear Accelerator itu sendiri adalah alat untuk pengobatan sel kanker. Nah, yang kita tahu kan ada 3 tuh metode penyembuhan sel kanker. Yang pertama, ada operasi atau bedah. Yang kedua, yang sering kita dengar, itu ada namanya kemoterapi. Dan yang terakhir, ketiga, itu ada namanya radioterapi. Nah, alat dari radioterapi itu adalah si linear accelerator. Nah, buat kalian yang belum tahu, kita lihat dulu ya sejarah singkat dari linear accelerator. Radiasi onkologi adalah salah satu cara atau metode penyembuhan sel kanker dengan menggunakan radiasi dari partikel radioaktif. Dasar dari penggunaan radiasi onkologi adalah dengan ditemukannya sinar X pada tahun 1895 dan penelitian tentang zat radioaktif pada tahun 1896. Ketika partikel radioaktif berinteraksi dengan medium, maka akan terjadi ionisasi dan akan terjadi perubahan pada materi yang terkena radiasinya. Dengan energi yang cukup, maka energi dan partikel radioaktif dapat membunuh sel kanker. Dan hal ini dijadikan dasar pemikiran untuk pengobatan sel kanker. Pada tahun 1956, Henry Kaplan bekerja sama dengan fisikawan dari Stanford merancang sebuah alat bernama Linear Accelerator atau LINAC. Pembentukan LINAC memerlukan ultraronsen yang merujuk pada ditemukannya radiasi tinggi yang selanjutnya dinamai dengan sinar X. Pada tahun 1899, pertama kali sinar X ini diaplikasikan pada pengobatan absinema. LINAC merupakan suatu alat yang menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi untuk mempercepat partikel bermuatan seperti elektron yang berenergi tinggi untuk membentuk suatu lintasan yang lurus. LINAC merupakan instrumen radioterapi yang menghasilkan foton dan digunakan untuk mematikan sel tumor ataupun kanker pada penderita penyakit tersebut. Elektron berenergi tinggi dapat digunakan untuk mengobati tumor dalam kedalaman yang dangkal, atau elektron tersebut dapat dikenakan pada target sehingga mengenai foton yang mengobati tumor dengan kedalaman yang cukup jauh. Partikel bermuatan disimpan dalam suatu tembaga kemudian ditembakkan dengan medan listrik dengan medan potensial yang sangat tinggi, sehingga partikel mengalami pergerakan dan pelepasan energi. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang linear accelerator. Sekarang kita berpikir, gimana sih sinar bisa ngancurin sel kanker? Nah, di situ ada prinsip fisika yang bekerja, yaitu fisika modern. Penasaran nggak? Lihat animasi ini ya. Bagaimana cara kerja linear accelerator? Semua sel tubuh dapat rusak atau mati karena terpapar radiasi. Akan tetapi, sel kanker akan lebih sensitif terhadap radiasi dibandingkan dengan sel normal lainnya. Terapi radiasi menggunakan prinsip ini untuk membunuh sel kanker atau tumor pada tubuh. Sedangkan, keberhasilan pada terapi radiasi bergantung pada kemampuan LINAC dalam mengatur dosis radiasi maksimum yang akan dipaparkan sambil menjaga jaringan normal lainnya untuk terhindar dari radiasi ini. LINAC secara akurat memproduksi, memonitor, dan menyesuaikan sinar radiasi pada targetnya, dalam hal ini, sel kanker. Gelombang frekuensi radio dihasilkan oleh sebuah magnetron, kemudian diarahkan menuju tabung akselerasi atau pemercepat waveguide. Proses ini disinkronkan dengan injeksi elektron ke dalam waveguide dalam electron gun. Gelombang frekuensi radio mempercepat gerak elektron sepanjang waveguide hingga kecepatannya mendekati kecepatan cahaya.
sehingga sinar X akan dihasilkan ketika elektron menumbuk dan berinteraksi dengan inti logam yang akan ada di ujung permukaan dari waveguide. Magnetron mengontrol energi dan frekuensi yang nantinya akan dihasilkan oleh sinar X. Akselerator digital menggunakan elektron gun jenis dioda yang diletakkan di ujung awal waveguide elektron, dan elektron dihasilkan dari proses pemanasan filamen berbahan tungsten. Jumlah elektron yang dihasilkan bergantung pada suhu dari filamen. Semakin panas filamen, maka semakin banyak pula elektron yang akan dihasilkan oleh filamen dioda. Elektron kemudian diperpanjang sepanjang waveguide menuju target. Di dalam waveguide, terdapat sel-sel tembaga dan lubang-lubang kecil di antaranya untuk memfokuskan pergerakan dari elektron tadi. Waveguide dibuat hampa udara, sehingga pergerakan elektron tidak terhambat oleh partikel lain. Jalur elektron negatif dikontrol oleh dua set magnet quadripro yang disebut coil kemudi atau string coils yang mengelilingi waveguide. Ada dua set tambahan coil pemfokus untuk membantu pengarahan elektron agar lebih terfokuskan lagi, sehingga nantinya akan memiliki diameter yang sama seperti ujung jarum ketika mengenai target. Keseluruhan sistem waveguide didinginkan dengan air. Elektron keluar dari waveguide lalu masuk ke dalam flight tube, di mana sinar elektron tersebut akan diarahkan menuju target. Elektron kemudian melewati sel lompat di dalam flight tube. Tiap sisi sel lompat dapat menyebabkan elektron berbelok. Proses ini tidak hanya untuk memposisikan beam untuk menumbuk target, tetapi juga untuk memfokuskan beam agar lebih dapat berdiameter 1 mm saat bertumbukan dengan target nantinya. Desain magnet seperti ini memungkinkan mendesain diameter elektron dengan energi yang berbeda-beda agar tetap sama menumbuk dengan target. Salah satu fungsi dari sel lompat itu adalah meminimalisir dari desain silinak agar tidak terlalu panjang. Elektron berenergi tinggi menumbuk inti tungsten, di mana energi elektron tadi akan diubah menjadi foton atau sinar X. Foton berenergi tinggi akan memancarkan ke target dalam berbagai arah. Kolimator utama kemudian akan meloloskan sinar X untuk menjadi bentuk beam yang akan nantinya berbentuk kerucut atau kon. Kolimator ini berfungsi untuk meminimalisir kebocoran dan kelebihan dosis dari beam total dengan menyerap hamburan sinar X tersebut. Selain itu, kolimator juga berfungsi untuk memantapkan sinar X maksimum dari radiasi. Foton yang dihasilkan tidak didistribusi secara merata pada beamnya. Oleh karena itu, dipasang filter untuk menyeragamkan energi foton sebelum foton diarahkan ke pasien. Komponen ini bekerja dengan menyerap sebagian berkas foton dengan menggunakan bahan tertentu, agar intensitas di bagian tersebut berkurang dan sama dengan bagian lainnya. Sinar X masih harus diatur geometrinya. Hal ini dilakukan pada sinar X yang diarahkan ke tubuh pasien dengan letak dan arah sel kanker atau tumor pada tubuh pasien dengan menggunakan mulut kolimeter dari bahan tungsten. Prinsip kerjanya adalah meloloskan berkas foton sejenis pada sejumlah kerangka sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, itu tadi prinsip kerja dari linear accelerator. Gimana? Udah mengerti kan? Ternyata sinar juga bisa menghancurkan sel kanker. Tapi bukan sinar yang ini, sinar X tadi. Nah, kalau begitu, udah dulu ya videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang mau tanya, bisa ditanya di kolom komentar. Jangan lupa di like, dan jangan lupa di share ya ke teman-teman lainnya, biar pada tahu juga mengenai linear accelerator. Ya, kita sama-sama berdoa, semoga corona ini bisa berlalu, agar kita bisa kembali ke aktivitas kita masing-masing. Amin. Nah, itu aja dari saya. Saya Torah Hinematov Salvador. Bye-bye.